semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi yang beragama lain. Sebelumnya Bapak mengucapkan minta maaf baru bisa membuat video tutorial untuk mapel matematika. Itu dikarenakan ada proses pengeditan video. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Bapak akan membahas mengenai materi matematika kelas 8, yaitu dengan judul tema pola bilangan. Pola bilangan melingkupi KIKD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kuis, dan juga daftar pustaka. Kompetensi inti yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi KD1 yaitu pola bilangan, yaitu menghargai, KI1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan seterusnya. KI3-nya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur. KI4, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret. Nah, ini kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada KD 3.1 ini materi yang dibahas itu ada 6, yaitu menentukan pola bilangan persegi yang pertama, yang kedua menentukan pola bilangan persegi panjang, yang ketiga menentukan pola bilangan persegi tiga, yang keempat menentukan pola bilangan Fibonacci, yang kelima menentukan barisan bilangan aritmatika, dan yang terakhir yaitu menentukan barisan bilangan geometri. Kompetensi dasar yaitu menggunakan pola bilangan persegi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pola bilangan persegi panjang untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pola bilangan segitiga untuk menyelesaikan masalah, menggunakan pola bilangan Fibonacci untuk menyelesaikan masalah, menggunakan barisan bilangan aritmatika untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir menggunakan barisan bilangan geometri untuk menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar siswa dapat menentukan pola bilangan persegi panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, agar siswa dapat menentukan pola bilangan persegi. Yang ketiga, agar siswa dapat menentukan pola bilangan segitiga. Yang keempat, agar siswa dapat menentukan pola bilangan Fibonacci. Yang kelima, agar siswa dapat menentukan barisan bilangan aritmatika. Dan yang terakhir yaitu agar siswa dapat menentukan barisan bilangan geometri. Peta konsep untuk materi pola bilangan itu melingkupi pengertian macam-macam pola bilangan serta evaluasi. Di depan video Anda ini ini adalah seorang matematikawan Italia yang berhasil menemukan bilangan Fibonacci. Beliau bernama Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Beliau yang memperkenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Jadi beliau itu mengenalkan bilangan Arab itu ke dunia Eropa itu secara algoritma, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Bonacci atau Bapak Fibonacci. Pola bilangan definisinya adalah
susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Contohnya di sini ada pola segitiga, ya, bentuk pola segitiga. Di sini ada satu segitiga sehingga pola bilangannya 1. Sini ada 3 sehingga pola bilangannya 3. Di sini ada 5 segitiga sehingga pola bilangannya 5. Di sini ada 7 pola segitiga sehingga pola bilangannya 7. Nah, dari sini ini 1 3 5 7. Ini kalau kita amati di sini ada selisih 2. Ya, selisih 2, sehingga kalau misalnya kita ingin mencari suku yang kelima, kita bisa menggunakan rumus 2n min 1 ini. Tinggal kita masukkan saja n itu adalah suku keberapa yang ingin kita cari. Misalnya suku kelima 2n min 1, n nya tinggal kita ganti dengan angka 5. Jadi 2 dikalikan 5 dikurangi 1. 2 kalikan 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Berarti suku yang ke-5 di sini setelah angka 7 ini adalah 9. Nah, seperti itu ya. Contoh dari pola bilangan. Selanjutnya pola bilangan persegi. Untuk pola bilangan persegi kita bisa menggunakan rumus n pangkat 2, di mana n-nya itu sendiri adalah suku keberapa yang ingin kita cari. Misalnya saja Bapak kasih contoh. Di sini berapakah sih suku yang keempat? Misalnya saja suku yang keempat ini tidak kita ketahui untuk bilangan persegi. Nah, kita bisa menerapkan rumus ini. N-nya ini tinggal kita ganti 4. Jadi 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Untuk selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Untuk rumus pola bilangan persegi panjang kita bisa menggunakan rumus n dalam kurung n plus 1. N dalam kurung n plus 1, di mana n nya ini sendiri itu adalah suku keberapa yang ingin dicari. Misalnya di sini kita tidak tahu suku yang ketiga misalnya ya. Suku yang ketiga belum kita ketahui. Ini kan jawabannya 12 ya. Suku ketiga kita tidak tahu ini misalnya berapa gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini. N-nya tinggal kita ganti suku ketiga. Jadi dia 3. Sini N-nya 3, terus sini N-nya juga 3 ditambah 1. Nah, ini 3. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Itu sesuai dengan aturan dari matematika. Jadi 3 ditambah 1 itu kan 4. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Nah, ini kan ketemu 12. Nah, seperti itu. Untuk pola bilangan segitiga rumusnya adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2, di mana n ini adalah suku yang ingin kita cari. Jadi misalnya saja kita ingin cari suku yang kelima, yaitu tinggal n-nya ini kita ganti dengan angka 5. Itu untuk pola bilangan segitiga. Kita lanjut ya, Nak ya. Pola bilangan Fibonacci. Definisi dari pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ingin mencari suku yang ketiga, itu berasal dari penjumlahan 2 suku di depannya, yaitu suku yang pertama ditambah dengan suku yang kedua. Jadi di sini kan ada angka 1 2 1 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34. Nah, di situ kan sudah dijelaskan ya, pola bilangan Fibonacci merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari suku yang ketiga ini, itu berarti dia tinggal dijumlahkan dari 2 suku di depannya, yaitu suku pertama dan kedua. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus kemudian untuk mencari suku yang keempat, yaitu penjumlahan dari suku yang kedua dengan yang ketiga. 1 ditambah 2
3. Kalau 5, 2 ditambah 3, 5. Kalau suku yang ke 6 itu 3 ditambah 5, jadi 8. Nah, seperti itu. Perlu diketahui 2 diperoleh dari hasil 1 ditambah 1, 3 diperoleh dari hasil 2 ditambah 1, 5 diperoleh dari hasil 3 ditambah 2, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan Fibonacci itu dibagi menjadi dua, yaitu pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Pola bilangan aritmatika definisinya adalah suatu pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Maksudnya apa? Ya, contoh. Di sini ada angka 2, 5, 8, 11, 14, 17. Kalau kita amati di sini antara suku yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga itu memiliki selisih yang sama, ya. Di sini dari angka 2 ke 5 itu selisihnya 3. Terus kemudian dari angka 5 ke 8 itu juga selisihnya 3, dan seterusnya. Dari situ dapat kita tarik rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikalikan B, di mana A-nya sendiri itu adalah suku pertama. Ini suku pertama, ya. Suku pertama itu di sini A-nya sendiri. Sedangkan N itu adalah suku yang ingin kita cari, ya. Sedangkan B itu adalah beda atau selisih. Bapak kasih contoh, ya. Contohnya itu Bapak ambil dari soal ini saja. Misalnya saja ini kita tidak tahu suku yang keempat, ya. Suku yang keempat kita tidak tahu. Ini suku yang keempat ini misalnya berapa, tidak tahu. Nah, seperti ini misalnya. Misalnya kita cari suku yang keempat dan yang kelima. Nah, dimana kita hanya mengetahui suku pertama, kedua, dan ketiga. Nah, carilah bilangan deret aritmatika pada suku keempat dan kelima. Di sini suku yang pertama itu adalah 2. Ini 2. Bedanya berapa? Ya, yang kita ketahui di sini bedanya tadi dari 2 ke 5 itu kan selisihnya kan 3. Dari 5 ke 8 juga 3, jadi bedanya 3. Nah, ini ya. Nah, kita bisa mencari bilangan deret pada suku keempat dan kelima dengan menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1, ya, dikalikan beda. Nah, untuk mencari suku keempat, ya, kita tinggal masukkan saja, ya. Suku yang pertama itu 2, ya. Terus kemudian N-nya ini adalah suku yang kita cari. Nah, ini suku yang keempat. Nah, kita masukkan angka 4 di sini di N-nya ini. 4 dikurangi 1 dalam kurung, ya. Dikali bedanya berapa tadi? Ini selisihnya, yaitu suku 1 sama 2, yaitu kan selisihnya 3, berarti beda 3, tulis 3. Nah, dimana-mana sesuai dengan anjuran matematika kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, yang ada di dalam kurung, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini, ya, sama dengan 3. Terus kemudian ini 3-nya turun, 2-nya ini turun. Nah, setelah itu selesaikan dulu. Mana yang harus diselesaikan? Yaitu yang dikalikan. Sesuai dengan aturan matematika itu ada urutannya, ya nak, ya. Yaitu perkalian dulu, terus kemudian pembagi, terus kemudian penjumlahan, setelah itu pengurangan. Nah, ini ada urutannya. Nah, di sini kalau misalnya muncul seperti hitungan seperti ini, ya, kita selesaikan dulu yang perkalian terlebih dahulu, ya. Nah, setelah itu 3 dikalikan 3 itu sama dengan 9. 2-nya turun. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Berarti suku yang keempat itu adalah 11. Nah, ini
suku keempat 11. Betul kan jawabannya? Sekarang cari suku ke-5 ini. Kita tidak tahu. Di sini kan jawabannya 14 ya. Kita buktikan dengan menggunakan rumus ini. Ya. Nah, ini. Nah, untuk mencari suku yang ke-5, ini suku yang ke-5 ya. Nah, ini tinggal kita ganti ya n-nya ini dengan angka 5. Nah, tadi kan bedanya sudah diketahui ya, 3, masukkan 3. Terus kemudian suku yang pertama 2, masukkan 2. Nah, 5 dikurangi 1 itu sama dengan 4. Nah, ini ya 4 ya. 4 kalikan 3 sama dengan 12. 12 ditambah 2 itu sama dengan 14. Nah, ini ya. Nah, jadi suku yang ke-5 itu angkanya 14. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri adalah suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Contoh 40, 20, 10, 5, titik-titik. Nah, ini ya. Ini rumusnya adalah UN sama dengan A R pangkat N-1. Di mana A-nya sendiri ini adalah suku pertama ya. N-nya itu ada suku yang ingin kita cari, N-nya ini ya. R-nya itu ada rasio. Nah, ini Bapak kasih contoh. Misalnya misalnya seperti ini. Ada direct bilangan seperti di atas ini ya. Ini Bapak kasih contoh 40, 20, 10, 5 inilah. Dimana kalau misalnya Bapak cari suku yang keempat ya nak ya. Ya misalnya suku yang keempat ini tidak diketahui. Di sini kan ada jawabannya 5 ya, ini ya, muncul 5. Nah, kita tidak tahu misalnya. Kita cari suku yang keempat. Nah, itu kita terapkan rumus AR pangkat N-1 ini. Nah, ini carilah bilangan direct geometri ke suku keempat. Diketahui A ini ada suku pertama, ini 40. R-nya rasio, nah itu diperoleh dari perbandingan perkalian ya. Perbandingan perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari angka 40 ke 20, dari angka 20 ke 10. Kalau kita lihat ini terjadi penurunan angka separuhnya, ya kan? Nah, jadi dari sini ya kita tahu bahwa rasionya itu adalah setengah. Tapi caranya ya kita pakai rumus rasio sama dengan U2 suku kedua ini dibagi U1 suku ke-1 40 ini ya. Jadi sama dengan 20 per 40 sama dengan ini diperkecil 20 dan 40-nya itu sama dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, setelah suku pertamanya diketahui, rasionya diketahui, tinggal kita masukkan saja berapa sih angka pada suku yang keempat. Nah, ini UN sama dengan A R N min 1. U4 sama dengan 40 dikali rasionya setengah, N-nya diganti dengan angka 4 yang ingin kita cari, angka 4 ya. Jadi 40 dikali setengah A pangkat 4 min 1. Nah, 4 min 1 ini sama dengan 3. Ya kan, ini 3. Jadi sama dengan 40 dikali setengah pangkat 3. Nah, pangkat 3 itu maksudnya apa ya nak? Nah, pangkat 3 itu yaitu perkalian setengah dikali setengah dikali setengah. Nah, supaya tidak bingung ya, ini maksudnya pangkat 3 itu adalah penyebut ini dan pembilangnya itu di pangkat 3 ya. Jadi
40 sama dengan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1. Nah, per 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, ini ya. Jadi 40 dikali 1/8. Nah, 40 kalikan 1/8, 40 kali 1 sama dengan 40 ya. Ini sama dengan 40. Bentar. Nah, 40 kali 1 sama dengan 40 ya. Oh. 40 per. Nah, ini kan 40 itu kan berasal dari 40 per 1. 1 dikalikan 8 sama dengan 8. Berarti 40 per 8. 40 dibagi 8 itu sama dengan 5. Berarti suku yang keempat adalah 5. Nah, ini kan sama. Nah, udah. Nah, ini untuk selanjutnya Anda kerjakan 10 soal kuis ini ya, 10 soal kuis ini di buku catatan. Di buku catatan setelah Anda kerjakan, jawabannya juga sudah ya, Anda kerjakan, Anda cari jawabannya, itu Anda foto, kemudian hasil fotonya itu Anda upload di link video di bawah ini, di deskripsi link video di bawah ini. Tinggal Anda klik ya, Anda klik, itu nanti akan dimintai tulis nama lengkapmu. Kamu tulis nama lengkapmu siapa ya nak ya. Terus kemudian setelah itu upload. Nah, upload fotonya, diklik upload, kemudian dikirim. Nah, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Nah, ini ada 10 soal ini. Pakai cara ya nak ya, seperti yang Bapak tunjukkan tadi, seperti ini, pakai diketahui, ditanya dan jawab. Udah, untuk pertemuan kita hari ini Bapak akhiri. Jangan lupa ya, Anda kerjakan 10 soal tersebut di buku catatan. Setelah selesai mengerjakan, difoto, kemudian hasil fotonya itu diupload di video di link deskripsi di bawah ini. Nih ya nak ya, ini ada di bawah. Nah, itu tinggal diklik ya linknya, kemudian tulis nama, setelah itu upload fotonya, kemudian kirim. Udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.